kita dari masuk sampai penjualan minimal 5 sampai 6 bulan. Itu paling lama. Kita lihat prospek sapinya. Kalaupun sapinya itu begitu dari awal masuk itu makan sudah rakus, artinya tidak ada kendala ngedrop segala macam. Itu pun 4 bulan sebenarnya sudah gemuk, 4 bulan gitu. Nama saya Yusuf Irawan, alamat Purbo Sembodo, khususnya Metro Kibang, Lampung Timur. Ceritanya saya berawal peternak sapi itu karena lihat sana sini banyak yang melihara sapi, dan kebetulan bapak saya sendiri bergaul di bidang itu, maka saya mengikuti jejak beliau untuk meneruskan apa yang jadi pekerjaan sehari-harinya di waktu dulu sampai sekarang. Kalau pelihara belum banyak dulu itu, untuk awalan 1 sampai 2 ekor, terus kita lari ke 4 ekor, habis itu ya jadi begini, terus menerus kita pelihara untuk penggemukan, untuk breeding, dan kita lari lagi untuk fokus untuk keluar masuk. Ya yang pertama untuk kandangnya, berikan senyaman mungkin untuk melihara sapi, terutama untuk di kandang. Habis itu pola makan. Pola makan ya. Nah, pola makan itu harus teratur. Kalaupun pagi dikasih makan, harus pagi dikasih makan. Pagi ya. Nah, dan nanti lagi sore. Sore itu kalau bisa sapi itu makan jangan sampai kemalaman. Nah, minimal jam 5, jam 6 itu sapi udah makan. Sore. Kalau di pagi hari jam 8 itu udah makan juga gitu. Dan itu kalau bisa nih, jangan sampai kelewat dari jam-jam makan dia gitu. Itu kalau sampai kelewat Bang, kalau sampai telat Bang, itu yang terjadi nafsu makan berkurang. Oh, berkurang. Nah, nafsu makan berkurang ya. Kalau racikannya kita untuk sekedar pengenyang nih dari karbohidrat, untuk pola makannya ya begini, cuman onggok, kulit singkong itu, terus jenjet jagung itu kita campur sama konsentrat. Itu dalam bobot Bang, misal bobot sapi itu 400 kilo. Itu dalam 1 hari kita ini kasih pakan berapa kilo Bang untuk sapi kita biar efisien maksimal Bang? Kalau untuk yang sapi yang sudah lama, plus minus untuk makan 20 kilo. 20 kilo ya. Cuman kalau yang sapi masuk awal, itu kan kadang sapi langsung makan, kadang-kadang itu tidak bisa dikasih banyak gitu. Kita ngasih porsinya sedikit-sedikit. Nah, setelah isi perut ganti sama makanan yang udah difermentasi, nanti kita genjot banyak enggak apa-apa. Karena dikhawatirkan nanti trouble kalau diajar banyak gitu. Kalau kita langsung kasih banyak untuk sapi yang baru nih, kadang-kadang mencret apa segala macam gitu. Ini misal Bang, kalau sapi kita itu datang hari ini Bang ya, itu sampai mau pakan yang ada di kandang kita ini berapa hari nih Bang? Minimal paling cepat 1 minggu, paling lama 15 hari. Itu khususnya sapi jenis-jenis lemosin, metal, metal, brangus itu. Cuman kalau PO kan kadang-kadang lama bener kalau PO itu, kelas PO itu. Yang khususnya yang dominan kita pelihara ini kebanyakan metal. Untuk metal. Sebagian juga ada lemosin, sebagian juga ada kopioran, pegonan itu. Ada yang brangus ada juga. Bang, ini saya mau tanya sekilas tentang penggemukan dan breeding Bang ya. Kalau untuk fattening itu perawatannya sama breeding itu sama nggak sih Bang? Yang spek breeding sama spek potong itu sama nggak? Kalau di breeding kita mengurangi konsentrat. Oh malah? Mengurangi. Nah, karena kalau terlalu gemuk nanti cuman minta kawin aja dia itu larinya itu, nggak mau terus langsung bunting itu, nggak mau kalau disuntik 1-2 kali itu. Kebanyakan majer lah dia itu. Jadi lebih mengurangi makan konsentrat gitu. Aturan dikasih 2 kilo ya kita kasih porsi 1 kilo lah, tambahan sentratnya itu. Terus Bang pakan Bang, ini untuk hijauan Bang ya, ini di farm kita ini hijauannya apa aja nih Bang jenisnya Bang? Odot ada, kolonjono ada, terus daun singkong ada. Alhamdulillah kita
ada semua, cukup lah untuk makan sapi yang belum makan konsentrat ini. Untuk hijau-hijauan alhamdulillah kita cukup lah. Ada daun singkong, ada odotan, ada kolenjono itu. Terus dalam satu hari Bang, untuk perawatan kandang kita itu berapa kali Bang untuk pembersihannya ini Bang? 2 kali. 2 kali? Pagi sore juga. Pagi sore. Itu butuh waktu berapa jam Bang kalau kandang ukuran? Untuk ngebersihin sampai ngasih makan sampai ngasih minum bisa 3 sampai 4 jam. 4 jam Bang ya? Nah, kapasitas 60 ekor itu. Terus di farm kita itu sekarang berapa ekor populasinya Bang? Tanya untuk jumlahnya, kemudian untuk hari ini emang kita habis bongkar, habis bongkar. Setelah hari raya Idul Fitri kemarin kan kita bongkar. Iya. Nah, ini ada yang masuk, ada sekitar 18 ekor. 18 ekor. Sementara kita belum isi lagi ini karena kan masih pembenahan, kita bikin kandang, kita perapian dulu yang rusak-rusak, nanti setelah itu kita masukkan lagi. Kalau antisipasinya, kalau saya untuk di sore hari menjelang malam itu kita semprot. Semprot Bang ya? Nah, semprot pakai apa itu? Pakai ya obat-obatan pastak gitu, kita semprot biar mengurangi gigitan nyamuk itulah. Nah, itu juga kan bisa menyebabkan sapi demam. Jadi kalau untuk insek Bang ya, untuk ternak itu memang penting Bang ya? Iya. Itu kalau insek itu dalam 1 minggu berapa kali Bang? Apa setiap malam nih? Kalaupun waktunya bisa setiap hari. Setiap hari Bang ya? Nah, kalau waktunya bisa, kalau enggak ya 2 hari sekali kita biasanya. Itu juga bagus, mengurangi lalat juga, itu kan nggak mau. Mengurangi. Terus Bang, kalau di fattening jenengan ini untuk apa ya? Untuk penjualan itu berapa bulan nih Bang? Dari masuk? Kalau kita dari masuk sampai penjualan minimal 5 sampai 6 bulan. Itu paling lama. Kita lihat prospek sapinya. Kalaupun sapinya itu begitu dari awal masuk itu makan sudah rakus, artinya tidak ada kendala ngedrop segala macam, itu pun 4 bulan sebenarnya sudah gemuk. 4 bulan gitu. Ada yang sebagian udah gemuk, kita kasih makan nambah, itu pun kalau udah ada kandungan kita keluarkan. Soalnya kalau udah gemuk, kalau nggak kita keluarkan jadinya cuman kotoran doang gitu. Kotoran doang, nggak ada keuntungan gitu. Makanya satu bulan sekali kita sampel berapa kenaikan bobot dari sapi tersebut. Gitu. Oh, di sini timbangnya juga ada Bang ya? Ya ada. Kita sampel, timbang berapa DG-nya, ketemunya per hari gitu kan gitu. Kita sampel gitu. Terus kandang sebesar ini Bang, ini kandang sebesar ini ada ABK berapa ini Bang? 2 orang. 2 orang Bang ya? Nah, kebetulan kita juga tetap bantu. Nggak bisa kita ngelepas orang semaunya, nggak bisa, tetap kita bantu. Setiap hari kita mengarahkan, harus begini kita mengarahkan, harus itu. Kita lebih fokus ke perhatian kita ke sapi gitu. Untuk waktu-waktu yang luang itu kita tetap lari langsung ke kandang, kita benar-benarkan kayak mana sapi itu tetap mau makan gitu loh artinya. Terus kalau untuk kelas peternak Pak ya, untuk peternak ataupun petani, ini yang langkah yang harus dipersiapkan untuk awal mulai beternak sapi itu apa ini Bang yang harus dipersiapkan ini Bang? Sebelum melihara sapi terutama kita kandang dulu. Nah, kandang, habis itu kita siapkan bibit yang akan mau dimasukkan. Khususnya misal kita itu mau gimana, mau breeding, carilah indukan yang bagus kan, sesuai dengan kriteria yang kita mau, maksudnya untuk babonan itu cari yang gede gitu kan, kapurannya yang bagus, itu pasti anakannya juga bagus itu. Terus kalau kita dominan ke metal ya, ke metal. Ke metal kita itu. Nah, kalau untuk pedaging itu rata-rata kalau konsumen itu malah yang paling disenangin malah larinya ke limosin. Kalau kita nilai sapi yang keluar masuk itu rata-rata yang makannya paling enak ya si metal sama berangus itu. Pernah kita jatuh bangun sampai 2 kali kita. Artinya ya waktu pas wabah penyakit namanya, kita ini kan nggak minta. Nah, kalau udah wabah mau gimana lagi ya.
Sementara kita kan mencegah, kita kan sudah mencegah, lebih baik daripada mengobati, sudah kita tapi artinya ya tetap kena ya sudah, itu pun merata, bukan kita sendiri kan untuk menanggung kerugian itu kan merata, bukan kita, semua peternak itu hampir rata-rata merasakan kan, Bang ya, merasakan kayak PMK, lato-lato itu kan. Oh di sini pernah kena juga Bang ya, Kena, dulu ya. iya. Untuk perawatan sapi yang baru datang, sementara kita masukkan ke kandang, lihat situasinya. Kalaupun sapi itu yang masuk ke kandang itu rata-rata sakit itu, karena itu anak kandang itu kurang ini sama sapi itu. Nah, sapi itu nggak makan konsentrat misal nih, ya kan? Sama dia kasih makan konsentrat. Nah itu kalau nggak makan lama-lama perutnya kan sakit. Ya kan? Aturan dikasih rumput biar nggak sakit kan, makan rumput. Nah nanti latihan dikasih makan konsentrat dikit-dikit lah. Lama-lama kalau udah makan baru gitu. Tapi kalau kita lalai, sapi nggak makan konsentrat dikasih konsentrat, kadang-kadang itu pilek, larinya, perutnya sakit. Terus dalam 1 tahun tuh untuk sapi ini beranak berapa kali nih Bang? Dalam 1 tahun 1 kali. Oh 1 kali Bang ya? 1 kali, 9 bulan dia mengandung kan. Jadi tapi hasilnya lumayan Bang ya? Alhamdulillah. Jadi ya. 1 ekor sapi 10 ekor kambing bisa jadi ya? Iya. Betul. Ya butuh proses, semua itu butuh proses. Kalau untuk minum Bang, itu sapi itu 1 hari berapa kali nih Bang? Tergantung. Kita siapkan untuk minum sapi. Artinya makanan kita siapkan, minum kita siapkan. Nah, kita tidak ngelihat sapi itu posisinya mau minum. Nih misal kalau 1 hari 2 kali, kita enggak, kita siapkan langsung. Jadi porsi dia makan, setelah makan itu dia haus, dia akan minum sendiri gitu. Oh jadi harus cek terus Bang ya? Langsung kita siapkan. Nah, untuk minum kita siapkan, pokoknya ketika dia haus, dia langsung cari minum sendiri karena kita sudah menyiapkan. Bukan waktu kita yang ngatur gitu. Dia yang mau minum biar minum sendiri gitu. Yang penting kita udah siapkan gitu. Jadi kita nggak pakai jam makan, jam minum itu jam berapa, harus dikasih sehari berapa kali, tidak. Kita siapkan. Pagi kalau nggak habis ini, pagi kita kasih. Nanti setelah sampai sore nggak habis kita buang. Besok pagi kita kasih lagi gitu. Terus jadi nggak sampai bau itu minum. Kalau untuk penjualan Bang, ini sampean mengalami kesulitan nggak sih? Sampean jualnya gimana nih? Alhamdulillah kalau prospek sapi gemuk, kalau untuk penjualan kita banyak yang nampung. Nah, untuk saudara kita yang di daging itu, yang dari Palembang masuk, dari Jambi masuk. Gitu. Untuk peliharaan sapi kecil, kita tergantung pemesanan. Kalau ada pemesanan dari Jawa kita carikan. Gitu. Kalau kita prospeknya lebih lari ke sapi gemuk kita. Oh, penggemukan. Jadi di fattening ya. Soalnya kalau saya alami itu, kalau untuk sapi gemuk, ya kan, itu biarpun orang kata sapi itu murah, kalau sapi gemuk nggak ada murahnya. Nggak ada murahnya. Nggak ada murahnya. Jual pun tidak kesulitan kita. Dan harga naik turunnya itu ditimbangan per kilo itu ya segitu-gitu aja. 36 sampai 38 ribu. Gitu. Jadi bisa digarisbawahi Bang ya, kalau pengen kain sapinya mahal itu harus gemuk Bang ya? Iya, ya alhamdulillah kita bersyukur dari jalannya sapi ini kita bisa beli kendaraan, bisa beli tanah, bisa bikin kandang lagi gitu. Alhamdulillah kita bersyukur. Nah, walaupun itu cuma titipan gitu. Terus untuk bikin rumah. Jadi semua kita dari itu gitu. Jadi memang sapi ini memang bisa jadi usaha utama Bang ya? Iya. Karena saya itu menggauli bisnis ini itu ya semenjak saya itu dilatih dari bapak dari kecil itu. SMP itu saya udah ditarik ke sana ke sini sampai sekolah itu kadang kesiangan saya itu. Itu. Jadi mentalnya di ternak ini sudah terbangun dari kecil Bang ya? Ya, alhamdulillah bekal dari kecil itu saya itu bermodalkan menabung, saya itu menabung. Jadi sebagian saya itu dikasih uang sama bapak, kita tabung sampai punya uang itu 18 juta. Dulu itu waktu saya kecil itu. 18 juta kita belikan sapi, kita belikan kambing. Alhamdulillah dari modal awal itulah kita mulai belajar, kita kembangkan sambil kita
belajar dari sana dari sini gitu. Ya tetap namanya orang usaha itu kan tetap ada trouble-nya kadang-kadang kan gitu. Cuman kita yakin aja pokoknya. Untuk kawan-kawan untuk peternak muda nih, jangan patah semangat, tetap kita harus berjuang gitu. Artinya di usia muda gini kita harus belajar untuk beternak. Kalaupun bidangnya itu untuk peternakan, gauli pokoknya semaksimal mungkin kita upayakan. Kalau bisa ya kita contoh untuk kawan-kawan kita yang masa kita di usia muda kalah sama yang usia tua gitu kan istilahnya. Kita jangan patah semangat, terus kita gauli terus pokoknya gitu.